Ya, gambaran lah buat kalian yang masih bingung buat milih HP di tahun 2023, HP Android ya, bukan iPhone. Soalnya sebelum 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 aku membeli HP kayak gini, itu ada beberapa yang mengecohkan mata, ya terutama Vivo V27, terus Xiaomi 12T, 12 Lite sama iPhone 11. Tapi karena apa ya, look Samsungnya itu di case-nya itu kayak flagship seri 23. Nah, itu Samsung S23 yang eh, yang bukan ultra tapi ya yang biasa. Jadi itu mirip banget, bodinya tuh mirip banget Samsung S23 series. Nah, selain itu kadang tuh yang bikin jengkel itu Samsung ngeluarin eh, produk barunya, yaitu kayak Samsung A14, Samsung A24 sama Samsung A34. Nah, itu ada Samsung Samsung tipe lain lagi yang mirip banget desainnya itu kayak gini. Jadi kayak aduh, ini tuh Samsung kok desainnya kok hampir sama semua. Kan kasihan yang beli Samsung S23, nanti susah ngebedain ini Samsung S23 atau Samsung A14 kayak gitu. Ya kalau misal dari dekat kayak gitu bisa lah dibedain dari segi materialnya, apalagi kalau udah dipegang-pegang gitu, di tes kamera kayak gitu kan udah pasti bisa dibedakan. Tapi kalau misal orang awam yang nggak tahu perbedaan kamera, apalagi cuma ngelihat langsung tahu oh ini Samsung S23, oh ini Samsung A14, A24, A34 kayak gitu, pasti anggapan mereka semua sama gitu. Ini Samsung A14 kok mirip ya sama punya aku gitu. Nah, harganya kan jauh banget Samsung A14 sama S23. Nah, jadi gitu. Mungkin apa ya? Ya buat Samsung ada pembeda yang lebih signifikan gitu, kayak mungkin dari segi warna. Kalau misal nih contoh kayak misal Samsung A54 sama Samsung S23 itu kan ada varian lime yang hijau agak ke kuning-kuningan gitu. Kita kayak sambil jalan enak nih, soalnya suasananya dan apa, pemandangannya lagi bagus banget nih guys. Tuh, lihat tuh. Nah, kayak pakai kamera DSLR ini kalau di layar ini, tapi nggak tahu ya nanti setelah diupload kayak gimana. Nah, ini bersama si apa ini, kuda besi yang udah malang melintang. Nah, ini kita coba ke kamera depan lagi untuk melihat sunset. Wah, posisi sunset ini di Kalimantan Tengah bagus banget. Tuh, langitnya itu senja-senja gimana gitu. Kalau misal seandainya di sini nih ada kayak kursi gunung, terus kita ngopi di sini sambil menikmati apa indahnya alam dan birunya air sama apa ini, birunya langit. Wah, masya Allah, luar biasa. Nah, ini ditemani teh kuncup. Oh ya, ini tes tadi kan belum ngetes soal apa, bokeh, sensitivitas cahaya. Kok sensitivitas cahaya, sensitivitas kamera. Jadi kalau misal ini kan fokusnya misal nih ini ke motor, terus kalau kayak gini set, nah kan langsung tuh beda tuh, kelihatan belakangnya langsung bokeh. Coba lihat ya, perhatikan 1 2 3, aku bakal angkat botol teh pucuknya ini set. Nah agak lama ya, set set. Oh, jadi ketemu nih kayaknya itu harus di tengah di posisi ini. Tapi kalau misal di sini di bagian ujung kiri atau di bagian kanan itu kayaknya daya tangkap Samsung itu masih kurang. Ini entah penglihatanku aja atau misal kalian udah pernah coba juga. Kita tes lagi ya. Kita tes yang pertama di kiri dulu, apakah sensornya sensitif langsung ngeblur langsung fokus atau lebih cepat di tengah sensornya. Kita di kiri dulu, 1 2 3. Oh iya, ini agak lama ini Samsung. Nah, mungkin ini sebuah keluhan ya, keluhan Samsung. Tapi kita tes lagi yang di tengah, 1 2 3. Nah, cepet kali yang di tengah ini. Nah, kita tes yang di bagian sini nih, 1 2 3. Sama aja. Jadi memang ternyata sudah dibuktikan kalau misal
fokus Samsung lebih sensitif itu di bagian tengah layar. Kalau misal kalian itu mereview sebuah produk terus kayak dimunculin dari bawah ke atas kayak gini, nah itu jangan langsung di sini karena itu kayak ngeblur gitu tuh kan, ngeblur. Tapi kalau misal kita langsung muncul di bagian tengah set, nah itu Samsung langsung mantap kali fokusnya. Oke, mungkin kayak gitu. Mungkin reviewer yang lain belum pada bahas atau mungkin aku belum ngeliat reviewer lain, tapi yang jelas ini sebuah apa ya, ilmu sih. Jadi pengalaman langsung lah, kita tes bareng kayak gitu. Kita balik lagi ke kamera depan. Ini posisi matahari udah mulai terbenam, jadi ya lumayan lah cahayanya bagus ini. Mau membelakangi cahaya, mau muter, mau lawan cahaya itu udah bagus semua. Nah ini asli lah inilah. Jadi kalau kalian masih bingung buat milih ambil Samsung, Vivo V27 atau iPhone, nah itu sesuai kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan budget tentunya. Karena aku dari zaman dulu itu user Samsung, nah itu ada apa ya, kayak pengalaman enak lah gitulah pakai Samsung gitu, nyaman. Tapi itu dulu banget. Nah terus setelah Samsung itu kalau nggak salah HP ku itu Xiaomi. Habis Xiaomi itu Infinix itu kalau buat ngegame itu enak. Itu dia itu kayak dingin meskipun chipsetnya itu pakai MediaTek Helio gitu. Sorry guys, sambil ngemil ya. Ini nggak ada sponsor, ini murni nggak yang review barang sendiri, nggak dikasih juga, siapa yang mau ngasih, orang bukan YouTuber. Nah tujuan dari video ini itu buat kayak kalian yang masih bingung gimana sih kamera Samsung setelah update kayak gitu. Oh iya, by the way, sebelum update itu Samsung itu lumayan apa ya, jadi kayak warnanya itu over gitu. Entah itu pengalamanku aja atau kalian juga pernah ngalamin hal yang sama, warnanya itu agak over. Nah terus untuk video kestabilannya juga masih kurang. Cuma ya nggak tau lah itu karena apa, aku yang kurang peka atau memang kayak gitu. Jadi beginilah teman-teman, kalau misal lagi gabut kayak gitu terus bingung mau ngapain. Posisiku sekarang itu lagi di Kalimantan, kerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Jadi kadang tuh bingung kalau misal apa, lagi selesai kerja kayak gitu terus masih banyak waktu, nah itu mau digunain buat apa, padahal kita udah coba produktif tapi masih tetap aja kurang kayak gitu ya. Beginilah cara menikmati hidup versiku. Nah tuh ya, semoga video ini itu membantu buat kalian yang masih bingung memilih Samsung A54 5G, Vivo V27, Xiaomi 12 Lite atau Xiaomi 12T atau iPhone kayak gitu. Nah ini bisa membantu lah nanti. Nah untuk Samsung sendiri itu menggunakan chipset Exynos 1080 kalau nggak salah. Nah tuh, oh ya kita belum nge-shoot atas ya, kita coba shoot atas. Nah tuh melawan cahaya itu ada satu bintang, bukan, bulan. Itu bulan udah mulai shift-shiftan, shift sore ini namanya nih. Nah ini tuh, jadi kalau misal sore-sore kesini kayak gitu udahlah jadi hiburan kayak gitu. Ini coba lihat nih guys, apa, langit tuh, wis mantap kali. Tapi ini kok kayak masih goyang ya.
Kalau ini air jadi warna biru entah karena faktor apa. Cuma kalau misal lagi siang kayak gitu bagus banget. Jadi warnanya biru gitu, kayak yang di Bandung itu apa ya itu namanya, telaga apa gitu, Ciwidey. Nah kayak di Ciwidey Bandung, telaga putih itu. Jadi gini teman-teman, aku orang Jawa dan lagi ngerantau di Kalimantan. Beginilah suasananya sekarang ini. Ini tanggal berapa ini sekarang? Ini kok susah kali dibuka. Sambil minum dulu. Mana sendalku? Nah mungkin apa ya, ini agak susah review pakai tangan kosong kayak gini. Mungkin kalau misal kalian pengen nge-review dan lebih stabil, kayaknya disarankan pakai gimbal. Nah ini membelakangi cahaya, udah mulai fokus ke arah wajah. Skin tone-nya itu juga enak lah dilihat, nggak terlalu alay. Kemudian ya aku emang nggak mulus-mulus sekali mukanya, jadi ya sesuai lah sama yang ditangkap layar kamera. Mungkin segitu dulu review dari Samsung A54 5G. Semoga buat kalian yang masih bingung, bimbang mau beli HP apa, nah aku saranin lah itu beli yang kayak gini. Memang di awal itu baterai agak sedikit boros dan aku ngerasa lebih panas lebih cepet panas, padahal itu buat nge-scroll media sosial aja. Cuma kok kayak ngerasa lebih cepet panas kayak gitu. Padahal aku bukan gamers dan nggak nginstal game sama sekali di HP. Tapi setelah ada pemberitahuan untuk update, nah langsung panasnya berkurang, kemudian baterai jauh lebih awet kayak gitu. Jadi sabar-sabar aja untuk pemakaian Samsung ini di awal-awal, karena mungkin sepenangkapanku, jadi sistemnya itu lagi kayak menganalisa ini usernya itu bakal kayak gimana sih, habit usernya kayak gitu. Nah mungkin gitu aja, sekian dari review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.